warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah MSTM, kami ingin menyampaikan tentang rekrutmen dengan saya sendiri, Sylvia Ramatila dengan NPM 2023 14 50 11 38 dengan teman saya Aprilia Siva Dewi dengan NPM 2023 14 50 10 94. Enjoy your video. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menarik, menilai, dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang tersedia dalam organisasi. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga pemilihan calon karyawan. Rekrutmen yang efektif bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang tidak hanya memenuhi kualifikasi tetapi juga cocok dengan budaya perusahaan. Manfaat rekrutmen. Yang pertama, karyawan yang tepat dapat berkontribusi pada produktivitas dan inovasi. Dan yang kedua, proses seleksi yang baik memastikan bahwa karyawan yang direkrut lebih berkomitmen dan tahan lama di perusahaan. Tujuan rekrutmen. Yang pertama, menarik individu yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menambah karyawan yang dapat mendukung visi dan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, proses seleksi yang baik memastikan bahwa karyawan yang direkrut lebih berkomitmen dan tahan lama di perusahaan. Jenis-jenis rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal, mengutamakan pengisian posisi dari karyawan yang sudah ada. Keuntungannya biaya lebih rendah, lebih cepat, dan karyawan sudah mengenal perusahaan. Contohnya, promosi jabatan, mutasi antar departemen. Yang kedua, rekrutmen eksternal, mencari kandidat dari luar organisasi. Keuntungannya menambah perspektif baru dan keterampilan yang mungkin belum ada dalam organisasi. Contohnya, iklan lowongan kerja, headhunting, job fair. Proses rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Menilai atau mengidentifikasi posisi yang kosong serta kualifikasi yang diperlukan dan menentukan kriteria kandidat yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat job description. Menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencari sumber kandidat. Menentukan sumber rekrutmen internal atau eksternal yang akan digunakan. Yang keempat, menarik kandidat, mengiklankan lowongan melalui berbagai media seperti siklus pekerjaan, media sosial, atau rekomendasi internal. Yang kelima, seleksi awal, menyaring aplikasi yang masuk dan memilih kandidat yang memenuhi kualifikasi. Yang keenam, wawancara, melakukan wawancara untuk menilai kemampuan, pengalaman, dan kecocokan kandidat. Yang ketujuh, penawaran pekerjaan, menawarkan posisi kepada kandidat yang berhasil melewati proses seleksi. Dan yang terakhir, onboarding, memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk beradaptasi. Sumber rekrutmen. Ada dua. Yang pertama, sumber internal, mengangkat karyawan yang sudah ada ke posisi yang lebih tinggi, memindahkan karyawan antar departemen untuk mengisi posisi yang kosong, meminta karyawan yang ada untuk merujuk calon kandidat. Yang kedua, sumber eksternal, melalui surat kabar, situs web karir perusahaan, atau situs lowongan kerja seperti Jobstreet atau LinkedIn. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk mencari kandidat. Melakukan rekrutmen di universitas atau event karir. Teknik wawancara dan seleksi. Yang pertama, wawancara struktural, yaitu wawancara dengan format yang telah ditentukan dengan pertanyaan yang sama untuk semua kandidat. Keuntungannya memudahkan perbandingan antar kandidat. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu percakapan yang lebih fleksibel, biasanya lebih santai dan terbuka. Keuntungannya dapat menggali lebih dalam tentang kepribadian dan motivasi kandidat. Yang ketiga, tes kemampuan, yaitu menggunakan tes praktis untuk mengukur keterampilan teknis atau kemampuan tertentu yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, tes psikologi, yaitu menggunakan tes untuk menilai kecocokan kandidat dengan budaya dan pekerjaan seperti tes kepribadian dan tes kecerdasan.
Tantangan dalam rekrutmen. Yang pertama, banyak perusahaan yang mencari kandidat terbaik sehingga proses seleksi bisa sangat kompetitif. Yang kedua, menghindari bias dalam proses seleksi yang bisa memengaruhi objektivitas dalam pemilihan kandidat. Yang ketiga, proses rekrutmen bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar, terutama jika menggunakan metode rekrutmen eksternal. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk menemukan kandidat yang tidak hanya memenuhi kualifikasi tetapi juga cocok dengan budaya perusahaan. Best practice dalam rekrutmen. Yang pertama, menyusun job description yang jelas. Job description yang detail dan jelas akan membantu menarik kandidat yang tepat dan mengurangi ketidakcocokan. Yang kedua, menggunakan teknologi rekrutmen. Memanfaatkan sistem ATS, Applicant Tracking System, atau alat rekrutmen online untuk mempercepat proses seleksi dan menyaring kandidat secara otomatis. Yang ketiga, berfokus pada pengalaman kandidat, memberikan pengalaman yang positif kepada kandidat, termasuk komunikasi yang jelas tentang tahapan seleksi, feedback, dan transparansi proses. Yang keempat, berfokus pada pengalaman kandidat, memberikan pengalaman yang positif kepada kandidat, termasuk komunikasi yang jelas tentang tahapan seleksi, feedback, dan transparansi proses. Yang kelima, membangun employer branding, menampilkan perusahaan sebagai tempat yang baik untuk bekerja melalui media sosial, situs web perusahaan, dan testimoni karyawan. Kesimpulannya, dari materi ini, rekrutmen yang efektif adalah proses yang penting untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Proses yang transparan, sistematis, dan berbasis data dapat meningkatkan peluang mendapatkan kandidat yang tepat. Mengatasi tantangan dalam rekrutmen dan mengikuti best practice akan membantu organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang dalam mengembangkan tim yang solid dan berkompeten. Selama pembukaan rekrutmen, terdapat 2 orang pelamar yang berminat mengisi kekosongan pada posisi pemasar di PT Naga Suzoa. Mereka kemudian menyiapkan berkas yang akan dikumpulkan pada saat penutupan pendaftaran. Fotokopi KTP sudah, fotokopi KK sudah, dan fotokopi ijazah serta transkrip nilai terakhir sudah. Setelah mereka memastikan terpenuhinya berkas yang dibutuhkan, mereka menuju ke lokasi interview pada tanggal 5 Mei 2021 untuk mengumpulkan berkas. Setelah administrasi berkas dikumpulkan, diseleksi, dan diterima oleh bagian HRD, mereka segera melaksanakan tes kemampuan dasar agar perusahaan mengetahui psikologi, kepribadian, dan keahlian pelamar. Baik, pada kesempatan kali ini saya Abdul selaku pengawas tes kemampuan dasar akan memulai tes. Sistemnya tertulis dan dikerjakan selama 1 jam. Peserta tidak diperkenankan untuk bekerja sama dan diharapkan mengerjakan dengan sejujur-jujurnya dan semampunya. Selamat mengerjakan. Sesudah pelaksanaan tes kemampuan dasar, mereka semua kemudian menunggu untuk melakukan tahap panggilan interview bersama manajer HRD dan juga manajer marketing atau user, termasuk negosiasi gaji di dalamnya. Saat menunggu, manajer kemudian pertama memanggil nama Fahren dan ia segera memasuki ruang interview. Oke, kita mulai saja interviewnya. Tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Farhan Fernanda, umur saya saat ini 22 tahun dan merupakan lulusan dari Universitas X di kota Jakarta. Baik, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah saya mampu bekerja sama dengan tim, lalu saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kekurangan saya yaitu saya tidak dapat bekerja di bawah tekanan. Hal apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Karena perusahaan yang sudah besar, selain itu saya ingin menambah relasi dan tentunya menambah pengalaman kerja. Coba beritahu kami
Apa yang Anda ketahui tentang jabatan yang Anda inginkan? Mengenai jabatan yang saya inginkan, yaitu bagian pemasar, mereka memiliki tugas untuk memasarkan produk aksesoris jam tangan dan kacamata. Berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk gaji, saya serahkan ke perusahaan untuk menentukan berapa nominal gaji yang berhak saya terima. Kalau begitu, semisalnya kami memberi Anda gaji sebesar Rp500.000, apakah Anda akan menerimanya? Yang pastinya saya mengharapkan gaji yang saya terima itu sesuai dengan hasil kinerja saya. Oke, baik. Untuk wawancaranya mungkin segitu saja. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Bu, Oke, baik. Untuk pengumuman hasil rekrutmen akan kami kirimkan melalui email. Terima kasih. baik, saya izin keluar. Setelah Fahren diwawancara, saatnya bagian Anissa untuk diwawancara oleh manajer bagian HRD dan marketing. Oke, kita mulai saja interviewnya. Tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nama saya Nisa Nur Alifah. Saat ini saya berumur 21 tahun dan merupakan lulusan dari Universitas YD Kabupaten Karawang. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Baik, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah mampu bekerja sama dengan tim dan mampu berkomunikasi yang baik. Kekurangan saya adalah seseorang yang mudah lupa. Namun, saya biasa mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut dengan mencatat dan membuat pengingat. Oke, baik. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Saya tertarik untuk melamar di PT Nagatsuzoa karena saya memiliki rasa ketertarikan yang besar dengan prospek di dalamnya. Lalu saya ingin menambah relasi dan pengalaman serta memberikan yang terbaik yang dapat saya lakukan untuk membuat perusahaan lebih baik. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang jabatan yang Anda inginkan di perusahaan ini? Sebelumnya, saya mendaftarkan diri untuk mengisi kekosongan pada bagian pemasar yang bertugas untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Kalau misalnya di PT Nagatsuzoa ini, artinya saya harus memasarkan produk yang diproduksi oleh PT Nagatsuzoa, seperti jam tangan dan kacamata. Baik, berapa gaji yang Anda harapkan? Kalau dari saya pribadi, saya menginginkan gaji sebesar 4.500.000 yang sudah saya hitung lebih besar 10% dari UMR di kota ini. Kenapa harus 4.500.000? Baik, hasil keinginan saya tersebut dikarenakan saya sudah memperkirakan biaya yang saya butuhkan untuk makan, transportasi, kebutuhan saya, dan kewajiban saya untuk memberikan tanggung jawab saya sebagai kakak dari adik-adik saya. Oke, baik. Untuk wawancaranya mungkin begitu saja. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada, saya ingin bertanya mengenai benefit apa saja yang sekiranya saya lolos dan diterima di sini. Oke, benefit yang Anda dapatkan antara lain asuransi kesehatan, asuransi kematian, tunjangan hari raya, bonus, dan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, untuk pengumuman hasil rekrutmen akan kami kirimkan melalui email. Wawancara saya akhiri, sekiranya itu saja. Sekian dan terima kasih. Anda dipersilakan untuk keluar. Baik, saya izin pamit. Selamat siang. Baik teman-teman, dari hasil proses penerimaan karyawan yang sudah dilaksanakan di PT Nagatsuzoa, menurut kamu siapa yang akan diterima di PT Nagatsuzoa? Oke, jika kamu menjawab Anissa yang akan diterima di PT Nagatsuzoa, maka tebakan kamu adalah benar. Dari respons yang sudah diberikan pewawancara,
Pewawancara ternyata lebih memiliki ketertarikan untuk menempatkan Anissa sebagai SDM yang mengisi kekosongan di bagian pemasar tersebut. Karena Anissa menunjukkan pribadi yang berkomitmen, jujur, bertanggung jawab, teliti, aktif, dan berkompeten. Untuk proses penerimaan karyawan, saya akhiri sampai di sini dan terima kasih.